Ayolah. Baiklah. Wal maqalatur rabi'atu, dan makalah yang keempat, an Abi Bakrin Siddiq, dari Kanjeng Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Az-zulumatu, kegelapan itu, khamsun, ada 5. Was-suruju, dan lampunya, bagi laha khamsun, laha bagi yang 5 itu, khamsun, ada 5 lagi. Ada 5 kegelapan dan bisa terang dengan 5 hal. Apa saja? Kata Sayyidina Abu Bakar, hubbud dunya, nyintain dunia, zulmatun, itu kegelapan. Kenapa disebut kegelapan? Li'annahu yuqimu fi syubuhati, tsumma fil makruhati, tsumma fil muharramati. Karena kita akan jatuh kepada hal-hal yang subhat, kemudian berjatuh juga kepada hal-hal yang makruh, kemudian jatuh lagi kepada hal-hal yang haram. Jadi kalau orang hubud dunia itu akan jatuh ke syubhat, makruh, kemudian ke dituna haram. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubud dunya itu adalah pangkalnya dari setiap kesalahan. Rawahul Baihaqi 'anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Baihaqi dari Hasan al-Basri. Qala al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali, wa kama anna ra'su kulli khati'atin fabugduha ra'su kulli hasanatin. Dan sebagaimana bahwasannya pokok atau pangkal dari setiap kesalahan itu, maka membencinya adalah pokok dari segala kebaikan. Wasiraju, dan lampu bagi kegelapan itu, hubud dunia itu, ya, wasiraju, dan lampu laha bagi hubud dunia, at-taqwa, yaitu takwa. Yaitu takwa itu artinya ngeraksa, bita'atillah, ngejaga, bita'atillah, dengan taat kepada Allah, an uqubatihi, dan dari siksa Allah. Jadi kalau orang hubud dunia, obatnya lampunya takwa. Terus wadzambu, dan dosa yang kedua, dan dosa zulmatun, itu gelap. Wasiraju, sementara lampunya, lahu, bagi kegelapan itu, at-taubatu, taubat. Dosa poek, gelap, bisa dicaanganku taubat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a, ketika berbuat salah, khati'atan, satu kesalahan itu, nukitat, menjadi noda, fi qalbihi, di dalam hatinya, nuktatun, satu tetes noda itu, saudaun, saudau, yang hitam, saudaun, yang hitam. Fa idza huwa naza'a, dan apabila dia naza'a itu nyebut, abdu sadar, wa istaghfar, dan kemudian beristighfar, wa taba, dan bertobat, saqula, maka bersih, bersih, herang, qalbuhu, hatinya.
Jadi kalau orang berbuat salah itu ada noda hitam di hatinya, totol gitu. Kalau kita ada kain putih atau kertas putih, kalau bikin noda titik tet hiji satu noda. Kalau misalkan ada bikin salah 10 meureun titikna. Jadi lamun dikalikan sehari 10, setahun 365 kali 10 berarti 3650 titik hitam. Nah, hatinya begitu. Wa in ada, dan jika kembali zida, maka ditambahkan fiha di dalam itu qalb hatta ta'luwa, sehingga tinggi ala qalbihi, atas hatinya, wa huwa ranu, yaitu menjadi keratan berkarat ya, alladzi dzakarallahu taala, yang terus menyebut Allah taala. Kalla, alladzi yang Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rona, jangan begitu, tapi di sini tuh menghapus atau mengarat ala qulubihim, atas hati-hati mereka, maka nu yaksibun, apa-apa yang mereka usahakan. Jadi maksudnya begini, jadi kalau setiap kesalahan itu terus dia jadi noda, akhirnya lama-kelamaan tidak tobat, tambahan terus tak kesalahan teh dosa ditambahan, itu maksiat terus-terusan, hatinya jadi bekarat. Kira-kira begitu dah. Hatinya jadi bekarat. Jadi hidung kabeh. Kalau mau dirongsen mata hidung kabeh teh hatena teh. Dirongsen ya. Kalau orang Covid kemarin kan dirongsen kan itunya, paru-parunya bodas kabeh, bodas kayak kabut itu. Nah sekarang kalau misalkan noda itu kalau dirongsen teh, nyarongsen malaikat ini mah rongsen rumah sakit malah aya emang dosa ketinggalian. Nah jadi kalau dilihat itu hatinya itu. Makanya jangan bingung kalau anak sudah banyak salah, banyak dosa, jangan anak, dah kita aja itu kalau diomonginnya susah itu. Hatinya hidung angel wis kandhane ngeyel. Assalamualaikum. Wis angel wis. Susah itu kalau dibilangin susah itu. Itu karena hatinya udah hitam. Nya ka masjid dara salat henteu nya unggal poe begadang. Ulinan we terus mabok ongkoh. Gaul yang untuk buku. Mendosa wae ta dosa terus. Diomongan gitu, pulang ke rumah kayak hese teman. Makanya sebelum itu terjadi jangan sampai mencoba. Sebab kalau sudah sekali aja terus-terusan tah maksiat manaon deh rupana. Itu yang namanya orang narkoba, awalnya gratis kan? Kasih sama temannya. Dan dikasih gratis. Terus-terusan kan? Ketergantungan. Nah, itu kalau hatinya jadi hitam tuh, ya narkoba atau mabok atau maksiat naon, sekali udah terus-terusan jadi hidung, namun di longsen dia mah hidung tuh hati itu, sewai diomongan deh. Kila dikatakan, mana itu? Iya kan nilai itu. Dari mana tadi? Ini dah. Rawal Imam Ahmad At-Tirmizi wa Ibnu Majah wa Nasai wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wal qabru, nah yang keberapa sekarang? 3 ya. Wal qabru, dan kuburan itu zulmatun gelap. Wasiraju, dan lampunya
lahu bagi kuburan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau habis sholat biasakan ikut zikir la ilaha illallah supaya di alam kubur kita terang. Ya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkannya bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala, harrama, mengharamkan alan nari, atas neraka, man, siapapun orangnya, qala, sering berkata la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, yabtaghi, ia mengharapkan biha dengan kalimat la ilaha illallah wajhallah, ingin ketemu Allah taala. Jadi orang yang di dalam hatinya adalah ilaha illallah, dia diharamkan masuk neraka. Coba. Makanya kita setiap hari, setiap sholat baca la ilaha illallah, ya minimal 25 kali lah, atau minimal 11 kali la ilaha illallah gitu. Ya kan kita nggak tahu kalau nanti waktu ketika kita mau mati, mau meninggal, nggak kalimat la ilaha illallah apakah bunyi dari kita atau enggak. Karena itu setiap sholat harus la ilaha illallah. Dahsyat ya, ternyata la ilaha illallah bisa menjadi lampu gelapnya alam kubur. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang, qala, berkata la ilaha illallah, berkata la ilaha illallah, mukhlishon, secara ikhlas, dakhalal jannati, bakal masuk surga. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ikhlasuha, ikhlasnya yang bagaimana? Ikhlas yang bagaimana? Kok bisa ngucapin la ilaha illallah langsung masuk surga? Qala, kanjeng Nabi bersabda, antah juzakum, yaitu menghalangi, menjadi perisai la ilaha illallah an kulli ma harramullahu haramamun, dari setiap yang diharamkan Allah alaikum atasmu. Orang yang ikhlas baca la ilaha illallah itu seperti apa, kata sahabat? Kata kanjeng Nabi, orang yang membuat la ilaha illallah itu menjadi perisai, jadi penghalang atas apa yang diharamkan Allah. Orang arek maksiat la ilaha illallah, oh piraku orang mengucapkan la ilaha illallah, piraku eta aya di panturaan gitu. Masa orang mengucapkan la ilaha illallah, piraku bari jin apa gitu, jadi menghalang kita. Orang masa zikir la ilaha illallah, piraku orang nipu, orang zikir la ilaha illallah, piraku orang korupsi. Gitu maksudnya, eta nu ikhlas geus kitu. Orang zikir la ilaha illallah, piraku orang ngabohong. Orang zikir la ilaha illallah, piraku orang ngahina batur. Orang zikir la ilaha illallah, piraku orang ngagorengkeun batur. Ta la ilaha illallah teh jadi penghalang atas yang diharamkan Allah tadi. Jadi perisai. Ta eta ikhlas. Rawahul Khatib, diriwayatkan oleh Khatib. Kila, dikatakan sab'atu asya, ada 7 perkara, tunawwirul qabra, yang bisa menerangi kuburan, alam kubur. Awaluha, yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas dalam beribadah. Orang kalau ikhlas beribadah, kuburannya caang. Wasani, dan yang kedua, birrul walidain, hade pada orang tua, baik kepada orang tua. Wasalisu, dan yang ketiga, silaturahmi, silaturahim,
Warabi'u, dan yang keempat alla yudayyi'a umrahu fil ma'siyati, tidak menyia-nyiakan umurnya dalam maksiat. Wal khamisu, dan yang kelima alla yattabi'a hawahu, tidak pernah atau tidak mau mengikuti nafsunya. Wasadisu, dan yang keenam ayyajtahida fit ta'ati, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Wasabi'u, dan yang ketujuh ayyuktsira dzikrallahi, memperbanyak zikir kepada Allah. Itu ayat 7 yang bisa nerangi alam kubur. Orang hiji kira-kira naon teh urang teh hiji we ikhlas ibadah, hade ke orang tua, silaturahim, tidak maksiat, tidak ikut hawa nafsu, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Terus yang ketujuh zikir ke Allah. Tujuh aja cukup. Kita satu aja tuh, satu. Mana yang kita bisa? Ikhlas di ibadah, hade ke kolot, silaturahim, salah satu aja. Ai 7 na hese mah. Salah 2 ke tenan naon. Salah 3. Salah 3 kan itu jauh. Salah 3 maka itu ka Solo. Wal akhiratu, dan yang keberapa ini? Keempat, akhirat itu zulmatun, gelap, likasratil ahwali, karena banyaknya hal. Wasiraju, dan lampunya laha bagi akhirat itu al amalus sholeh, amal soleh. Jadi di akhirat itu kan repot kita itu, karena banyak repot, banyak pakai maka gelap. Nyapan orang teh di akhirat meureun mempertanggungjawabkan amal. Makanya lampunya adalah amal soleh. Kata kanjeng Nabi, innallaha yuhibbu an yukhada bi rukhasihi kama yuhibbu an yukhada bi azaimihi. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang mengambil kamurahan Allah, rukhsah di Allah, sebagaimana Allah mencintai orang yang mengambil hal-hal yang wajib, azimah pada ya. Kata kanjeng Nabi lagi, innallaha, jadi maksudnya gini, kita jangan mengambil hal-hal yang sulit. Kali Allah masih yang mudah, ya ambil saja. Salat aya rukhsah, kalau dalam perjalanan mah dijamak, ya jamak aja. Aya rukhsah ti Allah nu dijamak bisa dikosor, nah syarat-syaratnya cukup, ya ambil aja. Itu sama. Jadi Allah suka itu. Lambung orang mah tetap opatnya tapi Allah ternyata dalilnya gitu. Allah menyukai orang yang ambil rukhsah. Saya ada teman gitu, lamun sholat ya anggar we, mau saya mau tanya mah enggak. Saya mah ambil we, ada fasilitas di Allah, kekamurahan Allah. Gitu rukhsah. Lamun gering tong puasa, ngeunaheun ya. Lamun puasa malah itu. Kayak nganggap agama Allah teh berat kena. Kan Allah mah gampang. Gering teu kudu puasa. Perjalanan boleh buka. Itu. Salat boleh diskon. Itu gampang. Innallaha, katakannya Nabi nih, innallaha, sesungguhnya Allah ba'atsani, mengutus saya, bil hanifiyyati samhati, itu dengan agama yang benar dan gampang dan ringan. Dini Ibrahim, yaitu agamanya Ibrahim. Itu samhah itu ringan atau toleran. Jadi
agama Allah Kanjeng Nabi diutus dengan agama yang benar dan toleran gitu. Itu ringan. Wa ruyana sallallahu alaihi wasallam qala addu al-azaima waqbalur rukhsata. Jadi di sini diterangkan kita itu diperintahkan untuk adu al-azaima, kerjakanlah hal-hal yang azimah yang wajib, waqbalur rukhsata, dan terimalah oleh kalian rukhsah, wada'un nasa, dan harus meninggalkan manusia, faqad kufitumuhum, apa sih itu, mencegah mereka. Maksudnya mah jangan apa namanya, jangan menolak rusuh gitulah, jangan merusuh. Dia ada rusuh kabeh ya. Malam yakbal rukhsatallahi, barang siapa yang tidak menerima rukhsah Allah, kana alaihi, maka ada orang itu minal ismi, berdosa, mislu jibali Arafah, seperti gunung Arafah. Gitu geuning ya. Jadi rukhsah itu boleh diterima, harus diterima. Kalau kita menolak rukhsah itu, kita dosa mah. Wasyratu, dan yang kelima, jembatan sirat itu zulmatun, gelap, wasyraju lahu, dan lampunya bagi sirat itu al-yaqin, adalah keyakinan, yaitu wa huwa tahqiqut tasdiqi bil ghaibi bi zalati kulli raibin, yaitu dengan menguatkan, menyatakan kebenaran yang gaib dan menghilangkan setiap keraguan. Jadi orang kudu yakin ke Allah, yakin ke alam kubur, yakin ke hari kiamat, yakin bakal aya poe hisab, yakin kudu aya bakal aya surga neraka, yakin aya siratul mustaqim, aya sirat, jembatan sirat. Nah, itu dengan meningkatkan keyakinan terhadap yang gaib dan menghilangkan segala keraguan. Kalau saja dunia ini tidak ada akhirat, maka sungguh Allah sangat tidak adil. Karena itu bukti keadilan Allah itu setelah dunia ada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena setiap orang di dunia yang hidup saat ini pasti dia mengharapkan kehidupan yang lebih bahagia dari kehidupan saat ini. Coba sekarang kita terlahir dari ada seorang yang terlahir dari keluarga miskin, kemudian di dunia ini terus miskin, kemudian meninggal, sudah meninggal sudah nggak ada lagi masa berikutnya. Lah dia kan protes ke Allah, Gusti kunaon orang diciptakan jadi anak orang miskin gitu. Harusnya ada kehidupan setelah dunia, sehingga dunia ini menjadi tempat pencarian bekal untuk kehidupan yang lebih abadi. Gitu. Ya kalau misalkan sekarang nggak ada akhirat, ya itu rugi atuh. Ya rugi gitu. Misalkan kita hidup, ya kayak tadi itu. Kalau ada anak bayi, dia protes, anak bayi itu, Gusti kenapa saya dimatikan ketika bayi? Kan saya belum menikmati dunia. Tuh kan. Nanti kalau ada anak kecil juga protes, kenapa saya tidak sampai tua hidupnya? Jadi gitu, panjang tuh akhirnya. Makanya harus ada akhirat, ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu, mari kita sama-sama tutup dengan doa.
Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina sallallahu Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.